Seragam abu, cerita baru, tawa dan mimpi menyatu di sini. Dengarkan sekarang podcast Putih Abu. Podcast Putih Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kawan-kawan Insan Harapan. Kapanpun, dimanapun kawan-kawan Insan Harapan menyaksikan podcast kami. Podcast yang dimana kita bisa berbagi cerita ataupun bahkan bisa menerima motivasi sekaligus inspirasi dari para alumni-alumni SMA IT Insan Harapan, yaitu dalam podcast Cerita Alumni. Nah, pada kali ini kita sudah mengundang salah satu alumni dari SMA IT Insan Harapan yang dimana beliau ini sudah mendapat gelar SPD lulusan pendidikan fisika. Ya. Kita sambut sekaligus kita sapa. Ini dia Kak Mulia. Oke. Hai Kak Mulia. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kalau manggilnya A bisa nggak? Jadi nggak kaku Oh gitu. iya, boleh silakan. AA, kakak, Kang, boleh. Soalnya kan kita Sunda ya. Iya betul. Ya, jadi A weh. Sunda banget. A, kalau boleh tahu, dulu pas masih di SMA IT Insan Harapan, A tuh ngambilnya kelas SMA jurusan apa? Waktu sekolah ya SMA ya. Ya, masih Saya SMA. itu ngambil jurusan IPA. Oh IPA. Betul. Oh SMA IPA. Terus lulus SMA-nya tuh tahun berapa tuh sekitar kurang lebih? Kurang lebih 2001. 2021 ya. 2021. Oh 2001. Saya belum lahir ya. Gua belum lahir. Mak kelahiran tahun berapa? 2003. 2003. Iya. Oh, berarti sekarang kurang lebih umurnya 23 tahun ya? Dua lah. Oh, 22. Belum masuk bulannya? Belum. Belum. Oh. Terus pas A masih di SMA IT Insan Harapan, ada nggak sih yang ditaksir waktu masih SMA? Jadi suka sama siapa gitu? Keras lah kalau bahasa sekarang. Keras. Waktu SMA itu ya, saya itu orangnya fokus terus belajar ya. Oh, Kan dulu kan iya. hafalan ya, ada hafalan, target hafalan. Oh, saya itu salah satu orang yang mungkin beda dari yang lain. Oh, Masya Karena Allah. itu ya orangnya kaku ya. Jadi kalau masalah cewek itu, kalau perempuan kan pondok juga kan, kalau pondok jarang ketemu akhwat kan. Terus tidak boleh komunikasi ke akhwat via chat ataupun ngobrol. Jadi saya membatasi diri dan fokus ke diri sendiri dulu untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran gitu. Oh, jadi mungkin A tuh nggak terlalu fokus soal cewek ya, fokus ngejar hafalan ya khususnya. Hafalan. Emang hafalannya berapa? Waktu SMA itu adalah lebih dari 14. 14 juz, Masya Ya, Allah. Insya Allah. Oh, kalau sekarang masih inget gak tuh? Sekarang ya paling beberapa juz aja. Ya. Oh, berapa juz? Mungkin karena jarang di murojaah ya. Iya betul, soalnya paling susah itu adalah murojaah ya daripada menghafal. Berarti dapat kata-kata dari situ lebih susah menjaga daripada menambah ya. Ya, Oke. Baik. Jadi gitu. Kalau pas A nih awal masuk SMA IT Insan Harapan, udah kepikiran belum sih A tuh mau kuliah atau mau kerja dulu? Waktu SMA itu saya kebetulan berpikirnya itu kuliah. Belum mau kerja, soalnya kan zaman sekarang gitu pasti orang melihat dulu tuh dari pendidikannya. Ditambah saya juga emang orangnya suka belajar gitu, jadi kalau kerja berat itu belum siap, jadi pengennya tuh belajar dulu pendidikan tinggi dulu gitu. Jadi nggak langsung kerja. Ya. Oh, terus kalau pas masih SMA nih, pas masih di Insan Harapan, dengar katanya A tuh pernah juara TAFID, emang bener? Juara TAFID? Iya. Ya. Pernah. Juara berapa tuh? Tapi di lokal aja di sekitaran ini. Di sekolah. Oh, masih di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Belum kecamatan belum? Belum. Makanya kan kalau dulu kan
masih baru kan, jadi belum terlalu bisa ikutan lomba-lomba dengan sekolah lain kan. Kan saya juga angkatan pertama ya, jadi perlu adaptasi juga. Ceritain dong gimana sih pas ikut lomba tahfiznya tuh, juara berapa, terus gimana susah-susahnya. Pas kuliah pernah nggak? Pas ikutan? kuliah, alhamdulillah pernah. Iya, pernah sekali. Pernah sekali. Iya. Juara berapa tuh? Ceritain dong. Juara 1. Juara 1. Iya. Masya Allah. Kece. Iya. Gimana tantangannya pas Itu ikutan waktu lomba? saya ikutan lomba tahfidz itu ada di jurusan pendidikan masyarakat sedang buka perlombaan tuh. Saya iseng-iseng lah ikut ya. Ya. Lawannya itu banyak, ada dari berbagai jurusan, ada dari jurusan bahasa Arab, jurusan PAI, Wis. dan lain sebagainya lah. Agama rata-rata ya lawannya. Iya. Dan hafalannya itu sekitar 3 juz atau 2 juz lah yang diujikan. Nah, di situ tuh diujikannya mulai dari hafalan satu surat, terus lanjut ayat, terus ada tebak ayat gitu. Dan alhamdulillah kemarin ini tuh awal-awal kuliah ya, semester 2, semester 3 lah. Itu bisa bersaing juga dengan yang lain gitu dan bisa dapat juara 1. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Keren. Pas masih kuliah tuh, tadi kan ikut ya lomba tahfiz juara 1. Lawannya tuh ada yang dari luar Jawa nggak sih ya? Misal dari mana gitu? Ada. Dari mana tuh paling jauh? Paling jauh sih kurang tahu ya. Cuman kan kalau kuliah dari berbagai daerah ya dan berbagai jurusan. Jadi ya kalau masalah daerah kurang tahu, kayaknya emang ada gitu dari luar daerah gitu. Oh, mahasiswa. Berarti mungkin pernah ya punya teman satu kos tapi beda daerah jauh gitu. Ya ada jauh. Punya teman. Iya. Sekos sama orang mana? Kalau kos tuh sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Cuman kalau teman paling jauh itu di Makassar, terus di Makassar. Medan, ya. Lagi ya. Kebanyakan di daerah Bandung gitu. Bandung daerah sononya gitu. Iya. Warlock. Kalau ngekos tuh kan pasti ada banyak tantangannya ya. Terus kira-kira apa sih? Punya nggak masa-masa yang paling berkesan, yang paling ingat gitu? Paling ingat pas tuh masih di SMA ITN Harapan. SMA dan Harapan. Ya ilmu tuh kelam ataupun bahagia. Apa sih yang ingat? Masa-masa bahagia mungkin ya. Ya bahagia. Gak ada kelam. Masa-masa bahagianya itu adalah saat SMA itu bisa keterima di salah satu universitas yang terbilang top di Indonesia. Itu membuat bangga sekali ya. Di mana tuh? Di Universitas Pendidikan Indonesia. Di UPI, Bandung. UPI Bandung. Ngambil jurusan pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Kan pendidikan jurusan fisika itu kan ada 2 ya. Fisika murni sama pendidikan. Bedanya apa sih? Kalau pendidikan fisika itu fokus kepada kita bagaimana menjadi guru yang bisa menjelaskan itu fisika ke anak-anak, ke murid. Kalau fisika murni itu lebih ke bidang industrial, jadi mempelajari yang ada kaitannya sama di industri gitu. Industri yang menggunakan penerapan fisika. Ini perbedaannya dari tujuan pembelajarannya antara fisika murni sama pendidikan tuh. Ya. Terus ini ada beberapa siswa kelas 12 nih di SMA ITN Harapan itu pengen nanya-nanya beberapa hal terkait dunia perkuliahan. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh, mungkin bisa dijawab, bantu jawab. Siap. Yang pertama, pertanyaan dari Dara Triana. Dia nanya, gimana perasaan kakak bisa masuk PTN pilihan? Dan cara gimana sih supaya bisa masuk PTN? Nah, terus potensi apa aja yang harus dikembangin untuk kelas 12 bisa masuk PTN? Untuk masuk PTN itu adalah kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan matang, ya, mulai dari belajar materinya, terus mentalnya juga ya. Dan yang paling penting adalah doa dari orang tua. Doa dari orang tua. Jadi mungkin kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau orang tua nggak ngeridoin nggak bakal masuk ya? Ya, wallahu alam ya. Wallahu alam. Kalaupun masuk mungkin nggak berkah ya. Iya. Terus lanjut di pertanyaan kedua dari
Vera Kusmawati. Ya. Nah, dia nanya, Kak, gimana caranya supaya percaya diri dengan salah satu PTN yang diinginkan? Serta bagaimana cara proses belajar yang maksimal dalam belajar di sekolah maupun di waktu luang? Kalau misalkan berbicara masalah proses belajar, itu kan balik lagi ya ke diri sendiri. Kita harus kenal diri kita, bagaimana diri kita itu belajar yang efektif ya. Belajar itu nggak usah lama, belajar itu yang penting adalah efektif. Misalkan sehari cuma belajar 1 jam ya, di luar jam pelajaran ya, sejam. Tapi yang penting efektif dan konsisten gitu. Kalau misalkan sekaligus belajar, misalkan 3 jam, tapi besoknya enggak gitu. Selang-seling, nah itu kurang bagus juga. Jadi yang penting adalah efektif. Dan untuk metodenya, yang paling tahu adalah diri masing-masing. Ada metode baca, ada yang harus lihat dulu, latihan soal, macam-macam lah ya. Nah itu untuk metode belajarnya. Terus kalau misalkan bagaimana percaya diri, itu kalian harus memberikan ukuran lah. Harus coba lihat seberapa siap kalian untuk untuk targetnya itu ke universitas yang diinginkan. Misalkan ITB nih, kan mau ke ITB. Nah kira-kira diri kita apakah sudah siap secara pelajarannya, secara mentalnya gitu untuk masuk ke ITB. Jadi kalau masuk ITB belajarnya berarti harus lebih giat lagi. Gitu. Oh, mungkin untuk metode belajar tergantung kesukaan kitanya ya. Iya. Mungkin bisa guys ya, misalnya kita pengen belajar itu dengan metode nonton video. Kalau misalnya emang kita enaknya di situ ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ananda Wulan Maulida Cantika. Nah, dia nanya, persiapan untuk PTN itu ambil jurusan apa dan gimana di dalam lingkungan kuliahan tuh? Kalau masuk PTN harus belajar apa aja dan banyak enggak pelajarannya? Oke. Kalau pelajarannya ya tergantung jurusan ya, tergantung jurusan masing-masing gitu. Kalau misalkan jurusan pendidikan paling nggak jauh beda dari mata kuliah, evaluasi pembelajaran, strategi pembelajaran gitu. Pasti setiap jenjang pendidikan itu ada gitu. Cuman kalau materi intinya kan masing-masing ya disesuaikan sama jurusan. Gitu. Jadi kalau di kuliahan tuh pasti mungkin ada saingan-saingan gitu ya? Iya pasti ada saingan. Kan dari berbagai daerah. Ada yang pinter banget ya, ada yang standar pinter. Tapi ada juga yang di sini misalkan ya. Di sini pinter banget, tapi pas masuk kuliah itu kayak biasa aja. Nah, padahal ada yang lebih pinter lagi. Gitu. Jadi mungkin kelihatan biasanya aja tuh karena ada orang yang lebih pinter gitu. Jadi persaingannya emang cukup ketat ya kalau di perkuliahan. Cuman kalau di perkuliahan kan tidak ada sistem ranking. Nggak ada. Berarti kalau pembelajaran banyaknya tuh tergantung mata kuliah yang diambil. Pasti saingannya juga banyak ya. Banyak. Terus pertanyaan dari Muhammad Fakih Baldana, apa yang harus disiapin untuk masa-masa sebelum kuliah? Oke. Masa-masa sebelum kuliah. Sama bertanya kayak tadi ya? Iya, sama itu. Nah lanjut aja lah. Jawabannya mungkin sama kayak yang tadi ya. Kalau misalnya pengen lihat jawabannya. Oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Dafi Ardiansyah. Kalau masuk PTN jalur SNBT, itu murni nilai UTBK atau ada nilai-nilai lain yang membantu? Gimana tuh? Kalau ikut mungkin dulu bahasanya ini ya SBMPTN. Ya SBMPTN lah kalau dulu. Langsung tes gitu ya. Nah kalau itu emang murni dari nilai itu, sudah ada tambahan. Oh murni? Iya. Gak bisa ditambah-tambah gitu? Gak bisa. Itu murni dari nilai tes komputer. Tapi kalau ditambah uang bisa? Nggak tahu ya? Free. Free. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ananda Wildan. Ya. Sama kayaknya nih. Sama lu enggak? Gini ya, apa aja yang harus disiapin untuk keterima di universitas dan apa aja yang harus diatasi untuk belajar menjadi semangat? Oh ini beda terakhirnya. Terakhir beda. Apa yang harus diatasi untuk belajar menjadi semangat? Untuk belajar jadi semangat. Jadi malah jadi semangat gitu. Nah, belajar semangat. Itu adalah kita harus ingat tujuan kita ya. Jadi
atau impian kita ingin jadi seperti apa. Kalau misalkan kita sia-siakan waktu muda kita, mungkin nanti di usia tua kita akan merasakan tuh akibatnya, ya. Karena kita masih muda, kita harus punya impian, harus punya cita-cita yang digapai. Gitu. Kan ada macam-macam lah. Ada yang mau jadi guru, jadi dokter, mungkin jadi ini presiden ya. Oh iya, presiden. Dia harus benar-benar dipersiapkan ini ya, cita-cita, Tujuannya ya. tujuan. Kalau misalkan malas, harus ingat juga tuh sama orang tua yang udah capek-capek membiayai pendidikan kita kan, yang udah lelah bekerja untuk anaknya. Gitu. Jadi kita harus semangat terus belajar. Mungkin kita bisa cari motivasi lainnya Ya. supaya bisa kita jadi semangat. Tuh. Terus kalau menurut A sendiri sih ya, menurut A nih, Ya. kalau pasangan itu bisa jadi faktor semangat gak sih dalam belajar? Keras gitu? Pasangan kayak pacar gitu. Iya pacar. Kalau nggak keras lah yang nggak suka gitu, bisa jadi faktor kah? Itu bisa menjadi salah satu faktor. Bisa. Cuman yang penting kita tahu batasan aja gitu. Tahu penting tahu batasan. Itu bisa menjadi salah satu faktor untuk kita lebih semangat lagi dalam belajar. Cuman kadang itu kita sering terlena gitu ya. Bablas jadinya. Bablas, iya. Jadi yang harusnya semangat terus ada konflik sama pacar, jadi Down. down mentalnya, di malas belajar gitu. Ya better mungkin lebih fokus dulu lah ke diri sendirinya. Kalau misalkan ada yang disuka boleh aja, cuman asal jangan sampai orang yang kita suka itu membuat kita down atau malah jatuh gitu. Oh. Kalau membuat kita semangat, membuat kita terbangun, itu bagus ya. Cuman harus tahu batasan kan antara perempuan dan laki-laki. Gitu. Iya. Terus kalau dari A ya, dari A sendiri, faktor apa yang paling besar bisa bikin A tuh semangat belajar dari A? Faktor yang paling besar untuk membuat semangat belajar. Kalau dari A sendiri, Itu mungkin faktor dari ingin adanya membanggakan orang tua. Ya. orang Jadi tua. kan di keluarga saya kan tuh tidak ada yang sarjana. Jadi mungkin saya aja tuh di keluarga, di keluarga mama, keluarga ayah gitu, itu nggak ada yang sarjana. Oh, emang berapa bersaudara? Ada tiga bersaudara. Itu. Jadi itu membuat saya lebih semangat lagi dan ingat tujuan saya dalam belajar, dalam kuliah gitu. Jadi semangat, tadinya malas, aku harus ingat nih yang di rumah. Ya, jadi semangat lagi belajarnya. Iya. Tuh ingat teman-teman, motivasi itu nggak harus dari cewek, Ya. dari orang tua juga bisa. Ya. Tua dari diri sendiri juga bisa. Oh, dari diri sendiri bisa. Bisa. Karena tujuan kita pengen apa, Iya. jadi motivasi. Harus. Oke. Terus kan kalau dari A tuh ya, kan motivasi terbesar tuh orang tua. Gimana kalau orang tuanya tuh, misalnya orang nih udah nggak ada dua-duanya, dia kan ngebanggain apa gitu buat mereka? Gimana? Berarti ya bisa membanggakan diri sendiri, Membanggakan diri sendiri jadinya. atau membanggakan orang-orang yang sudah membantu kita. Misalkan ada penyalur beasiswa, atau mungkin saudara kita yang udah membantu kita, mungkin teman kita gitu. Dan bisa juga membanggakan mereka gitu. Yang paling penting adalah kita harus bangga ke diri sendiri. Diri sendiri itu nomor satu ya, Nomor satu cuma. buat membanggakan. Berarti kalau dari A sendiri itu di perkuliahannya masuk jalur beasiswa, dapat beasiswa Ya, pas kuliahan dapat beasiswa dari Yayasan Rumah Harapan. dari Yayasan Rumah Harapan beasiswanya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dara Nur Latifah. Dia nanya, ini sama tentang motivasi. Lanjut. Lanjut dari Salma. Nah, dia nanya, Kak, bagaimana kalau lulus kuliah biar langsung dapat pekerjaan dan nggak nganggur katanya. Nggak nganggur. Menarik. Ya, kalau mau dapat pekerjaan kita harus tidak pantang menyerah dalam apply pekerjaan. Di pekerjaan. Yang paling penting adalah dalam mencari pekerjaan itu kita harus punya skill, skill. Entah itu soft skill ataupun mungkin sertifikasi suatu kompetensi.
Ya, itu pasti akan diakui gitu, akan membantu kita untuk mengapply pekerjaan. Ya, makanya itu kita harus minimal mungkin kuliah supaya bisa membantu mungkin HR gitu untuk reach out kita. Gitu. Kalau mau cepet ya bisa lewat ini ya. Apa? Lewat belakang. Oh, alat belakang. Tapi itu jangan ya. Jangan. bahaya. Itu harus sesuai dengan kompetisi sendiri ya. Iya, kompetisi sehatnya. Iya, bersaing sehat juga. Kalau dengan kertas-kertas tuh nggak sehat ya? Oh ya. Ya. Terus kan kita harus pantang menyerah nih buat nyari kerjaan. Sedangkan gimana nih kita nyari kerjaan udah pantang menyerah dengan kondisi negara Indonesia yang dimana tuh sulit nyari pekerjaan. Apakah kita harus membuka sendiri lowongan kerjanya? Sulit ya. Sulit ya? Sulit. Cuma tadi kita harus terus mencoba ya. Kan Alpha Edison aja itu percobaan ke sekian ratus kan. Barulah berhasil percobaannya untuk membuat lampu pijar. Sama halnya dengan kita ya. Kalau kita mau pekerjaan, kita terus aja apply sampai ratusan perusahaan. Pasti ada satu atau dua mungkin yang nerima gitu. Dan harus punya skill juga kitanya supaya bisa diakui dan bisa berguna bagi perusahaan. Berarti bakal kebantu sama skill kita sendiri ya? Iya, betul. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, bentar, ada pertanyaan lagi dari Bapak Guru. Soft skill atau hard skill dulu buat kita perjuangkan yang awal tuh, kita utamakan supaya cepat kerja. Soft skill atau hard skill? Mungkin kalau bisa ya bareng-barengan gitu. Dua-duanya. Ya. Cuman kalau misalkan soft skill, paling yang dibutuhin banyak itu di zaman sekarang itu adalah tentang IT dan AI. Tentang teknologi. Informatika ya? Informatika. Gak jauh. Pengolahan data, manajemen data itu digunakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ananda Jihan. Sama juga. Beda mungkin. Beda. Dia nanya, ada nggak sih kegiatan khusus yang kakak lakuin waktu masih kelas 12 supaya bisa masuk lulus PTN impian Oke. Kegiatan khusus, amalan. Ya, amalan mungkin bisa dibilang amal ibadah apa tahajud. Ya, waktu sebelum kuliah itu ya, saya itu mencoba untuk menjaga sholat malam. Tahajud. Qiyamul Lail ya. Terus juga sholat duha. Dan terus minta orang tua untuk mendoakan supaya bisa keterima di universitas yang kita inginkan, yang saya inginkan gitu. Mungkin amalan khususnya jalur langit ya. Jalur langit. Tapi di sisi lain saya juga belajar gitu. Kan ada dikasih buku untuk latihan soal kan banyak tuh. Kumpulan-kumpulan bank soal. Dan di situ saya terus mencoba latihan soal, terus mencoba bentuk-bentuk soal yang lain yang mirip-mirip gitu. Soalnya kan kalau soal tes mau masuk kuliah itu sebenarnya jauh beda sama yang sebelumnya gitu. Cuman beda-beda angka mungkin ya, beda pertanyaan, beda kasus gitu. Berarti supaya memperbesar peluang kita buat masuk PTN tuh harus ada keseimbangan antara jalur langit sama usaha kita sendiri ya? Iya. Oke. Terus udah dari semuanya. Udah selesai. Udah semua. Berarti gak ada lagi yang nanya. Sekarang saya yang nanya. Oke. Pas abis AA lulus kuliah nih, AA tuh langsung dapat panggilan kerja atau AA nyari-nyari dulu gitu? Alhamdulillah langsung dapat. Langsung. Terus kita tuh dari ini sekolah Insan Harapan. Panggil lagi ke sini ya? Iya, balik lagi ke sini kan. Dapat beasiswa kan dari Insan ya. Jadi perlu adanya pengabdian. Sebagai tanda terima kasih kita. Iya, betul. Nah kan sudah dibantu kan dari semester 1 sampai kuliah lulus. Bahkan dari SMP sampai SMA. Gitu. Terus pas masih kuliah yang namanya guru killer tuh ada nggak sih? Guru killer, dosen killer. Ya, maksudnya dosen ada killer. ya. Ada.
dosen killer itu kan mungkin ya hampir setiap prodi itu mungkin ada 1-2 lah. 1-2. Ada berapa? Ada sekian. Oh, ada sekian. Tapi sebenarnya itu bukan killer ya, tapi itu tegas dan sayang ke mahasiswanya. Cuman memang ada beberapa dosen yang itu killernya itu kadang susah dihubungin, terus susah untuk bimbingan skripsi, ya, dipersulit karena entah itu dosennya sibuk atau dosennya malas untuk ketemu gitu. Ada ya, gitu ya? Ada macam-macam dosen tuh ya. Macam. Makanya kalau misalkan dapat dosen bimbingan yang baik ya, itu bersyukur banget ya, bisa membantu lebih cepat lagi untuk menyelesaikan studi. Dosen killer ada. Kalau cruise ada nggak pas kuliah? Adalah. Ada. Itu cutting bukan? Bukan. Enggak. Seangkatan sama. Seangkatan. Oh, kirain suka sama Brondong. Enggak lah. Oh, enggak. Seangkatan aja ya. Angkatan aja. Iya. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan Insan Harapan sudah menyaksikan podcast cerita alumni ya, sekaligus menemani kita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Amulia ya, sama-sama sudah meluangkan waktunya. Siap. Serta berbagi cerita dan motivasi sekaligus menginspirasi kita kawan-kawan Insan Harapan dalam menghadapi dunia perkuliahan nanti. Ya. Thank you very well atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian aja dari saya pribadi ataupun dari Kamulia ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, oke? Supaya kita semakin semangat lagi dalam bikin kontennya. Karena kalian gak ada ruginya kok buat pencet tombol-tombol doang ya. Oke? Jangan lupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.